ditanya kabarnya, jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, semangat belajar, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat belajar, Allahu Akbar. Benar semangat belajar? Enggak, Bu. Kenapa? Siap belajar hari ini? Enggak. Siap, Bu. Siap, ada nih. Nah, sebelum belajar kita harus Doa. Coba Oleh pimpin doanya. Siap, dan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Ntar anak-anak ibu sudah berdoa, sudah meminta petunjuk Allah supaya dibukakan pintu hatinya untuk belajar. Jadi kalau belajar pastikan bangkunya sudah rapi, tidak ada sampah, tidak mengganggu teman. Oke, kita cek kehadiran anak-anak ibu dulu ya. Adelia, Hadir, Bu. Nilma, Hadir, Bu. Olivia. Hadir, Bu. Oke, hadir semua anak-anak ibu. Hadir, Bu. Bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai belajar, tanggal berapa hari ini? Tanggal 23, Bu. 23 Maret 2020. Dah. Minggu hari kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya, Bu. Bagus sekali anak Ibu Nilma, tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya. Nah, menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu, kadang panas, lalu hujan, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan apa? Olahraga, Bu. Pintar. Olive, ada yang bisa menjawab lagi? Bermain, Bu. Bermain, makan makanan yang bergizi, tidak panas-panasan, tidak Hujanan. Nah, biar ada tidak hujan-hujanan lagi. Tadi hari hujan, Bu. Seperti tadi. Oke. Kemarin kita belajar gerak lokomotor dan Non-lokomotor. Sekarang amati gambar yang ibu pegang. Satu untuk anak-anak ibu. Nah, coba nih. Gambar yang di atas tuh gambar apa? Hari dia, Bu. Ada yang berlari, lalu lari pendek, lari Pendek, panjang. panjang. Lari itu gerak lokomotor atau non lokomotor? Lokomotor, Bu. Lokomotor. Jadi gerak lokomotor dan non lokomotor apa bedanya? Lokomotor dia ada berpindah, Bu. Pintar ada. Kalau lokomotor dia Pindah. Kalau non lokomotor Tidak berpindah. Sekarang di bawahnya ada gambar permainan. Apa bacaannya? Lari melewati bilah bambu. Nah, itu kan sudah kita cobakan kemarin. Sekarang coba lihat di depan. Ada permainan menjala ikan. Nah, ya mati dari gambar depan, nanti anak-anak ibu bagi peran. Ada yang jadi Main kita, Bu. bagus bermain sambil Belajar. Tapi sebelum bermain, ibu ingin ngajak anak ibu bernyanyi. Mau? Mau, Bu. Kalau mau semua anak ibu berdiri. Susah berdiri, Bu. Ada pimpin teman-temannya ya, maju ke depan. Oke, ada tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu bermusik. Ada? Siapa memimpin teman-temannya? 1, 2, 3. Tangannya gimana? Pancasila
Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Boleh balik, Bu? Duduk, silakan duduk. Yang lain silakan duduk. Nah, tadi kita kan akan bermain menjala ikan. Nah, sekarang coba baca kartu teks ini. Nah, permainan menjala ikan. Coba Nilma baca kalimat pertama. Dari judulnya, Bu. Dari judulnya. Permainan menjala ikan. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Oke, kalimat selanjutnya baca dengan senyap. Dilanjutkan paragraf kedua. Ada, coba kalimat pertamanya. Bersuara, Bu. Ya. Permainan menjala ikan ini adalah sebuah permainan berkelompok yang terdiri dari kurang lebih 4 anak. Lanjut, Olive. Permainan ini dapat kerjasama, kelincahan, jiwa sportivitas, kecepatan, saling berinteraksi satu sama lain, dan kemampuan untuk merancang strategi agar dapat menjala ikan sebanyak-banyaknya dengan cepat. Oke. Jadi permainan menjala ikan ini nanti ada 2 peran. Yang pertama sebagai ikan, yang kedua sebagai jala. Nah, untuk lebih jelas, anak-anak ibu lihat peraturannya di depan. Oke, siswa yang menjadi jala tidak boleh lepas gandengan tangannya. Jadi yang menjadi jala nanti tangannya berpegangan. Apabila pada saat menjala ikan gandengan tangan lepas, maka ikan yang terjala tidak sah ditangkap. Jadi ikatan tangannya tidak boleh putus. Yang kedua, untuk yang menjadi ikan tidak boleh lari atau keluar dari area kolam yang ibu tentukan nanti. Yang telah ditentukan. Apabila berlari melewati area kolam yang ditentukan, maka ikan dinyatakan mati dan harus bergabung bersama teman yang menjadi jala. Oke, sekarang kita praktekkan. Kelompok yang menjadi jala, dengarkan namanya. Adel, Nilma, Rosi, Fitri, dan Rani. Yang menjadi ikan adalah Olive, Puji, Laila, dan Yuri. Paham? Paham, Bu. Sekarang yang menjadi jala berdiri sebelah kanan, yang menjadikan berdiri sebelah kiri. Kita tentukan arena kolamnya. Dapat ladang. Jadi betul lagi. Oke, sekarang anak ibu sudah mempraktikkan permainan menjala ikan. Sebelumnya, kita akan mengulas pesan moral yang anak-anak ibu dapatkan dalam permainan ini. Nah, untuk itu anak-anak ibu kembali ke tempat duduknya, duduk dengan rapi. Kita lanjutkan pelajaran. Ani awak Bu. Panas ada, Yang mami di rumah. tetap pipis ada. Ada yang mau ke toilet? Malah sapi, Bu. Nanti aja. Bu. Oke, kita lanjutkan pembelajaran ya. Sekarang ibu ingin bertanya, tadi udah main. Apa nilai moral yang anak-anak ibu dapatkan dari permainan tadi? Bu. Ada. Kerjasama. Pintar sekali, Nilma. Apa ya, Bu? Kerjasama udah. Apa lagi? Kunan. Kerukunan. Yeay. Pintar. Olive, apa yang didapatkan? Kelincahan, Bu. Kelincahan. Dan terakhir apa? Sportivitas. Sportivitas. Nah, untuk itu anak-anak ibu, sekarang ibu ada LKPD.
Kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Ya, Ibu Bu. bagi jadi 4 kelompok secara heterogen. Jadi semuanya bercampur, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan kecerdasan sebagainya, semuanya sama-sama belajar. Kelompok 1 ada Laila Puji, kelompok 2 Nilma Rani Laksmi, kelompok 3 Olive Laila dan Yuri, kelompok 4 Mairani, Laksmi dan Yuri. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD. Ada yang kecil itu kecil. Oke, lihat LKPD-nya di bagian atas. Ada identitas, sekarang isi dulu hari tanggalnya, kelompok, nama anggotanya. Sebelum mengerjakan, lihat tujuannya. Setelah menyelesaikan LKPD ini, anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara teks bacaan yang ibu berikan dengan hidup rukun. Oke, ini ada isi identitasnya. Di bawah ini buat kesimpulannya. Oke, Bu. Silakan dikerjakan, berdiskusi dalam kelompok. Sudah selesai? Udah, Bu. Olive sudah? Kelompok 2 sudah? Udah, Bu. Oke, sekarang kelompok 1 deh Ibu minta untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Ada kelompok 3, Bu. Kelompok 1? Ini ya. Oke, ada. Sampaikan hasil diskusinya ke depan. Baca dari situ saja. Oke, Yang Bu. lain dengarkan temannya. Tadi ada teks di atasnya kan Bu, Iya, ada teks berjudul Hidup Rukun. dengan teman bermain. Oke. Terus Ibu disuruh buat diskusikan bersama teman kelompokmu manakah yang termasuk kalimat ajakan dalam teks tersebut. Oke. Jadi yang termasuk ajakan itu ada kalimat mari kita kerjakan bersama-sama. Bagus. Lagi. Yang kedua, mari kita bersepeda di taman. Oke. Yang ketiga, ayo kita pergi ke taman. Pintar. Kelompok lain? Sama, Bu. Ada yang dapat lebih? Udah, Tidak. Bu. Jadi ada berapa kalimat ajakan di teks Hidup Rukun? 3, Bu. 3. Nah, sekarang anak-anak ibu semuanya ada yang berasal dari provinsi yang berbeda? Ada, Bu. Ada yang budaya sukunya beda? Ada, Bu. Ada. Nah, sekarang ibu ingin tahu di dalam hidup rukun kita harus menjaga persatuan dalam keberagaman. Coba dalam bahasa apa ya ibu maunya? Dalam bahasa Minang, kalimat ajakan untuk hidup rukun bagaimana? Nilma dan Minang? Iya, Bu. Main wak lah. Main lah gitu. Jadi yang diajak bermain tuh bisa jadi teman-temannya ada beda agama, beda suku, ada juga yang berbeda kulit dan sebagainya. Kalau yang dari apa lagi ya? Dari Jambi, bagaimana kira-kira? Coba ada. Woi, yuk main. Wih, woi yuk main. Kaget main lah kayak gitu nak kalau bahasa Jambi. Nah artiannya walaupun kita bahasanya beda, apalagi yang beda? Sukunya beda, Warna warna kulit, kulit Bu. beda, apalagi Agamanya agamanya beda. Pokoknya kita harus hidup rukun. Tadi di dalam lagunya kita sudah nyanyikan tadi apa lagunya? Garuda Pancasila, Garuda Bu. Pancasila.
Jadi di dalam menjunjung tinggi ideologi kita Pancasila, salah satunya kita harus menjaga persatuan. Sila keberapa? Persatuan Indonesia. Ketiga, pintar Adel. Nah sekarang coba kita amati video yang di depan tentang hidup rukun dalam keberagaman. Anak-anak ibu baca, amati, nanti kita ada LKPD kedua. Oke, apa tadi isi videonya? Bu, Ya, Olive? hidup rukun itu bisa kita lakukan di lingkungan rumah, Bagus, lagi. kedua di sekolah, Pintar. ketiga di masyarakat. Bagus sekali. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga kerukunan walaupun kita berbeda. Beda-beda. Salah satu perbedaan yang menonjol di negara kita perbedaan agama. Di dalam sila keberapa hal ini dijelaskan di Pancasila? Sila Sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus, betul ada? Iya Bu. Ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun berbeda-beda agama, keyakinan, tapi kita tidak boleh saling mengejek, harus saling menghormati dan menghargai. Sekarang isi dari video yang anak-anak ibu amati, penguatan yang ibu berikan, silahkan tuangkan di dalam LKPD keduanya dalam kelompok yang tadi. Ya Bu. Yang di sana. Bisa Bu. Sudah siap? Bentar Bu. siap, Bu. Siap, bagus. Kelompok dua. Bentar lagi Bu. Oke, ini ya, Ya, yang Bu. tulis isinya di kolom yang ada di bawah. Iya Bu. Lalu buat kesimpulannya. Dan paling bawah ini kan ada pengalaman. Anak-anak ibu ceritakan pengalamannya tentang hidup rukun terkait sila pertama. Udah Bu. Siap? Oke, sekarang kelompok mana yang berani menyampaikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Bu,
Bagus. Alif? Bacakan soalnya, Bu. Oke, boleh. Biar teman-temannya ikut mendengar. Yang pertama itu, kelompok kami sudah mengamati lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian kami lanjutkan kepada diskusi penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan contoh penerapan sila pertama tersebut. Nah, yang sila pertama itu jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Bagus. Kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Ketiga, tidak memilih teman walau berbeda keyakinan. Bagus. Yang keempat, menjenguk teman yang sakit walau berbeda keyakinan. Pintar sekali. Jadi ada berapa yang disampaikan kelompok 2 tadi? 4, Bu. Ada 4. Nah, coba Nilma jelaskan lagi. Apa sih contoh-contoh hidup rukun terkait keberagaman atau perbedaan keyakinan di lingkungan kita? Bu, waktu kita berdoa, ada teman yang beragama lain, kita nggak boleh tertawain mereka dalam berdoa. Pintar sekali anak ibu. Jadi di kelas ini ada yang berbeda agama, cara berdoanya berbeda. Kita harus menghormati. Sekarang terakhir ibu pengen anak-anak ibu satu orang saja menyampaikan pengalamannya terkait cara dia menjaga kerukunan dan persatuan menghadapi perbedaan keyakinan itu. Siapa yang ingin bercerita? Bu, Adel, Bu. Adel, pintar. Ya. Jadi Bu, Adel tuh punya teman di sebelah rumah Adel. Mm-mm. Nah, agamanya tuh bukan agama Islam, Bu. Jadi dia tuh ada setiap hari Bu, dia pergi ke gereja, Bu. Ya. Terus Adel nanya, mau kemana? Mau ke gereja. Oh iya, hati-hati ya. Pintar sekali Adel. Tepuk tangan untuk Adel. Oke, Adel punya teman yang beda agama. Kalau Adel ibadahnya ke masjid, temannya ke gereja. Tapi Adel tidak mengejek. Iya, Bu. Tetap menjaga pertemanan. Oke, sekarang anak-anak ibu, inti dari pembelajaran hari ini, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dari teks yang Ananda baca, diidentifikasi kalimat ajakannya bagaimana kita bisa saling menjaga dan menghormati dalam keberagaman. Tadi di awal kita sudah bermain menjala ikan, anak ibu sudah berolahraga, di situ anak ibu sudah menerapkan bagaimana menjaga kekompakan, menjaga persatuan, menghargai dan menjaga sportivitas. Sekarang anak-anak ibu sebelum belajar, sebelum pulang, rapikan dulu bangkunya. Bukunya disimpan lagi, dirapikan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, Nilma, pimpin doanya. Duduk siap. Bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Anak-anak ibu hati-hati pulang, tidak ada yang Bu. hujan-hujanan. Iya, Bu. Biar orang tuanya jemput ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.